Ya, kita menyampaikan kecurangan yang terjadi secara TSN, terstruktur, sistematis dan masif. Dan kami serius sudah melaporkan ke Bawaslu sebanyak 8 laporan. Jadi kita mengungkap sebuah kecurangan yang TSN, yang kedua adalah menolak hasil pemilu, baik pileg, pilpres, dan kami juga meminta ada pemilihan ulang. Dan meminta juga ini sebagai bukti dukungan agar nantinya terjadi hak angket sebagai yang diatur oleh konstitusi. Kira-kira di mana saja, Pak? Kepada petugas yang sudah mengamankan acara, mudah-mudahan Anda semua yang bertugas bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Takbir. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Madura Sampang begitu gempar hari ini begitu kan ya. Mengapa saya katakan gempar? Karena para ulama, para kiai, para tokoh di situ begitu menolak terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Lihat saja kalau kita berbicara di Madura ya, peta politiknya di Kabupaten Sampang. Misalnya banyak tuntutan-tuntutan ya, terutama di di Nongkesan katanya begitu kan. Banyak ada dugaan-dugaan yang kemudian surat-suara tidak dapat. Terus kemudian menuntut bagaimana terkait dengan adanya pemilihan ulang dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya para ulama menuntut terkait dengan adanya hak masyarakat di situ untuk pemilihan ulang, satu sisi seperti itu. Nah, jadi satu sisi adalah di Kota Sampang ya, ini para ulama lagi mendatangi KPU begitu kan, yang menuntut ya, salah satunya adalah tolak hasil pemilu di 2024 karena banyak dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama ini begitu kan. Hak rakyat yang seharusnya ya dilakukan, diberikan kepada rakyat, malah disalahgunakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan. Kalau kita amati betul ya, nuansa-nuansa politik hari ini agak kacau begitu. Maka saya katakan sejak awal bahwa politik ini bisa saja tidak adil dan sebagainya begitu kan. Ini sangat disayangkan. Apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, ini di Sampang loh, deklarasi terkait dengan adanya penolakan-penolakan yang diduga adanya kecurangan-kecurangan yang ada. Ini datang para ulama ya, para kiai yang dipimpin oleh Kiai Ja'far Shadiq di situ begitu kan, menuntut bagaimana terkait dengan adanya ya pemilihan ulang yang ada selama ini, dan mereka menuntut bagaimana kecurangan-kecurangan dan menolak terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini. Dia datang ke KPU begitu menuntut, diterima dengan baik oleh KPU ya, bahkan mendeklarasikan diri bahwa penolakan ya terkait dengan adanya pemilu curang ini begitu. Salah satunya misalnya ya, sebagai rujukan mereka adalah di Nongkesan begitu kan. Karena nampaknya hari ini ya di berbagai daerah sudah mulai bergerak begitu kan, satu persatu di situ untuk menemukan, untuk mencari titik temu bagaimana demokrasi kita atau pemilu kita itu jurdil, adil di situ begitu kan. Hak angket mulai dibongkar begitu kan ya, mulai diusulkan, terus kemudian Sirekap KPU mulai dibongkar dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini melihat dugaan-dugaan yang kemudian ada selama ini, mulai dari intimidasi, dugaan kecurangan dan sebagainya. Masyarakat dan para tokoh di situ hadir ya untuk bagaimana mengawal pemilu di 2024 ini. Tentu ini menjadi catatan penting kepada kita. Karena apa? Karena dampaknya itu adalah bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi mengawal KPU ini begitu kan ya, mengawal pemilu ini dengan seadil-adilnya di situ begitu.
Maka yang saya katakan sejak awal begitu kan, mulai di berbagai daerah sudah mulai bergerak di situ begitu kan. Mulai bergerak bagaimana untuk menuntut dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada. Terus kemudian salah satunya di Kabupaten Sampang ya, yang kemudian yang diketuai oleh Kiai Ja'far Shodiq di situ sudah menuntut dan menolak bagaimana ya hasil pemilu curang yang terjadi selama ini. Bahkan salah satunya kalau kita merujuk pada daerah-daerah yang lain, nampaknya hak angket sudah mulai digaungkan untuk mereka begitu kan. Hak angket mulai digaungkan, terus kemudian di daerah-daerah yang lain juga memeriksa ya TPS-TPS yang ada begitu. Apakah ada penggelembungan suara? Ternyata banyak di situ begitu. Suaranya tidak sinkron, suaranya tidak sesuai dengan data-data yang kemudian yang diperoleh oleh si satu mereka begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan sedemikian rupa ini begitu kan, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ada dugaan-dugaan permainan ya di dalam ini untuk bagaimana mereka meraup suara terbanyak begitu kan. Ya salah satu komentar dari Kiai Ja'far Shodiq ini menuntut bagaimana harus ada pemilihan ulang begitu kan ya di situ begitu untuk bisa masyarakat menerima dan bahkan mendapatkan hak suara mereka untuk bisa mencoblos atau bisa memilih apa yang diinginkan oleh rakyatnya sendiri begitu kan. Jadi sampai hari ini ya menjadi tuntutan sekali, banyak sekali tuntutan-tuntutan mereka begitu kan. Maka saya kira tidak hanya di Sampang, di daerah-daerah yang lain juga bergerak mereka begitu kan, yang menuntut untuk bagaimana mereka menemukan titik temu begitu kan ya. Karena selama ini kita lihat saja begitu. Bahkan ini salah satu ada di Nganjuk, ada di Surabaya, ada di yang lain begitu kan. Menuntut mereka bagaimana supaya orang-orang yang kemudian pelaku curang, baik dari apapun, dari siapapun begitu, untuk terbuka kepada masyarakat di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dengan seksama begitu kan, nampaknya istana mulai panik sebenarnya begitu kan. Hak angket lagi bergulir, sedang diproses begitu kan ya. Terus kemudian Sirekap KPU mulai dibongkar, dugaan-dugaan kecurangan yang ada di bawah mulai terungkap mereka satu persatu di daerah-daerah yang lain. Tidak hanya di Sampang Madura, di berbagai daerah sudah mulai mengungkapkan bagaimana dugaan-dugaan yang terjadi selama ini begitu kan. Jadi saya kira kalau permainannya licik seperti ini, saya kira juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik begitu. Jadi sampai hari ini saya mengamati bahwa pemilu di 2024 ini menjadi sejarah ya baru bagi bangsa kita, sejarah di mana kita hak rakyat tidak dapat dan sebagainya, hak rakyat dijadikan sebagai alat kepentingan dan sebagainya begitu kan. Artinya kalau kita merujuk pada yang lain, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan ya. Mari kita baca ini salah satu dari demo tadi begitu kan ya. Ulama Sampang tolak hasil pemilu 2024 ya, tuntut di PSU katanya ya, pemungutan suara ulang. Forum Penyelamat Pemilu Jurdil FPPJ yang terdiri dari ratusan ulama di Kabupaten Sampang datang ke KPU di Sampang melakukan aksi demo menolak hasil pemilu di 2024. Mereka juga menuntut pencoblosan ulang dan mengeluarkan mosi tidak percaya dengan KPU dan Bawaslu ya pada hari Rabu 28 Februari 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Kiai Ja'far Shodiq dalam penolakan hasil pemilu di latar belakangi dugaan kecurangan pemilu 14 Februari 2024. Mereka menyebut pemilu serentak 2024 penuh kecurangan dan intimidasi untuk memenangkan paslon tertentu sehingga dugaan kuat dan jelas pemilu 2024 ini sudah disetting. Sudah jelaskan di situ begitu kan. Saya kira kalau permainannya disetting, permainannya intimidasi, permainan mereka bagaimana untuk meraup suara terbanyak, saya kira ini menciderai demokrasi kita. Hak rakyat sudah tidak ada di situ begitu kan. Padahal benteng tertinggi, benteng terbesar itu adalah hak rakyat, menyuarakan hak rakyat. Mana yang harus kita pilih sehingga menciptakan atau bisa mendapatkan pemimpin yang baik begitu kan.
Jadi kalau selama ini ada orang yang kemudian memainkan peran dugaan-dugaan kecurangan seperti ini, saya kira mungkin ya oke-oke aja lah ya, tertawa hari ini begitu kan. Tapi suatu saat nanti anak cucu kalian siapapun begitu kan juga merasakan bagaimana rezim-rezim yang kemudian tidak pro terhadap rakyat. Jadi sangat disayangkan begitu kan. Ya, maka di berbagai daerah yang saya amati tidak hanya di Sampang, bahkan muncul begitu kan ya, mulai agak ada penghitungan ulang di situ begitu. Karena banyak suara-suara yang kemudian tidak dapat, suara-suara yang seharusnya mereka sesuai dengan si satu begitu kan, malah tidak sesuai di situ begitu. Bahkan ya, dia mengatakan pertama kami menolak hasil pemilu di 2024 yang penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, intervensi dan pengancaman. Sehingga kami FJJ secara resmi menolak pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, di mana banyak bukti penuh pelanggaran yang terstruktur dan masif ya. Bahkan kami menilai banyak oknum petugas ikut berperan aktif dalam kecurangan dan pelanggaran pemilu, di mana ya jelas menzalimi masyarakat Kabupaten Sampang baik oknum ASN, TNI, Polri, serta khususnya petugas KPPS, PPS, serta PPK. Sedangkan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Sampang ya Adi Imansah menjelaskan apa yang disampaikan para ulama yang tergabung FPPJ sangat mengapresiasi yang telah dilakukan oleh para ulama. Namun apa yang dituntut oleh para ulama tentunya dari 8 TPS di setiap kecamatan yang telah kami cermati sudah dilakukan tindakan atas laporan dari Bawaslu. Bahkan yang menurutnya dalam PSU sendiri ada jenjang dalam rekomendasi dari Bawaslu dan KPU dan paling lambat 10 hari setelah tanggal pencoblosan sehingga proses pemilu terus berjalan. Sehingga tidak kemungkinan itu di PSU ulang dan para ulama paham dan menerima pungkasnya. Artinya kalau ada pemilu ulang atau PSU di situ silahkan begitu kan untuk mencari titik temu kebenaran-kebenaran yang ada selama ini. Jadi sangat disayangkan di daerah-daerah yang lain yang suaranya hilang, silahkan lapor kepada Bawaslu, kepada KPU begitu kan ya. Karena pada intinya adalah kita mencari kebenaran. Bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah. Mari kita jaga, kawal pemilu demokrasi dengan baik begitu kan. Kita lihat saja contoh dari negara-negara yang lain. Ada demokrasinya baik, ekonominya juga tidak baik. Ada ekonominya juga tidak baik, demokrasinya juga baik begitu kan. Di Indonesia demokrasinya tidak baik, ekonomi juga tidak baik. Apa yang mau diharapkan bangsa kita begitu kan? Katanya Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045 begitu. Kalau seperti ini masyarakatnya diiming-imingi uang dia mau, diiming-iming berbagai hal dia mau, diiming-iming sembako, bansos semuanya mau begitu kan. Untuk bisa mencoblos orang yang kemudian yang ditunjuk oleh mereka. Saya kira dengan adanya suap menyuap itu tidak boleh dalam agama kita begitu kan, dan secara sosial itu punya dampak begitu ya kepada diri pribadi. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.